Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, everyone. Welcome to the next sessions of our class. Today's meeting, we're going to talk about how to read. The reason why I actually bring this topic into conversation is because I believe that we do not have enough explanations or opportunity, to explore on how to read a scientific paper. A quick disclaimer, these slides are developed by Research for Life, and I just presented this, slide and, edited some parts of the PowerPoints. So anyway, let's jump into the presentations. And also, one more thing, you will probably hear such a very annoying noises in the background. Please don't mind it. And then other than that, I'm ready to start. So here, what we are going to talk about is, important questions. And also we are talking about organizations of a paper, because I believe that it is really important, to know the organizations of something that you are going to read, so that you will have an understanding of, what are you doing, what you are doing, what you are trying to get, or what you are facing. And then the next thing is actually the action to take, how to properly read a paper or an article or research article, like whatever you can name it. The important questions that I, trying to, highlight here is probably something that you also have. Do I need to read every journal article to make sure I cover everything? Jadi, say that you have a topic, for example, terus kalian mau nge-review articles, and then you probably ask, harus nggak sih semua article and journal itu dibaca, gitu kan, supaya kalian do not miss anything. And then also the second questions, do I need to read every sections of each article to understand it? Kalau misalkan kalian udah punya artikelnya, apakah harus semua part dalam artikel itu dibaca? If not, which section should I focus on? So here are the things that we need to talk about before we actually read our things. The first questions, kita tidak harus membaca setiap artikel jurnal yang kita lihat gitu loh on the internet, for example. Kalian harus fokus kepada artikel yang recent, yang baru, yang relevan juga, kemudian yang well cited. Nah, itu adalah jurnal yang harus kalian baca. Jadi kalau tahun 1909 berapa, kan kita udah 2023 ya sekarang, jadi you don't have to go there. You just have to, review. Kalian harus nge-review, harus membaca jurnal-jurnal yang relevan, yang up to date, dan juga well cited. Well, how do we know that the journal is actually well cited atau banyak kutip sama orang-orang? Berarti kan artinya jurnal itu oke gitu. So you can actually go to Google Scholar, or you can go into, for example, other sites that present, the notes or the descriptions of, how many people cite that particular journal. This number actually indicates how well it is actually cited. Well, if you can see di sini dari tahun 1985, that is not actually recent. Jadi kalian harus cari jurnal-jurnal yang relevan. So I just want to make things straight before we go. Jadi ini tuh ketika kalian mencoba cari jurnal-jurnal artikel on the internet, for example, ini tuh dilakukan kalau kalian ingin nge-review artikel-artikel yang berhubungan dengan jurnal kalian. Jadi patokannya, kembali ke slide sebelumnya, we have to get recent, yang up to date, yang relevant, and also yang well cited. Jadi nggak harus semua jurnal kalian baca, nggak harus semua jurnal kalian download.
Jadi pokoknya you gotta focus on several things. Next question, do I need, katakan kita udah punya jurnalnya, udah di-download gitu kan. Harus nggak sih kita baca keseluruhan section of each article? No, you don't have to read every single words. Kita nggak harus membaca setiap kata yang ada di dalam artikel itu. We don't have to. Kalian hanya fokus on the big picture. The big picture dari sebuah jurnal itu kalian kan harus tahu ini tuh sebenarnya jurnalnya tentang apa sih, mau cari apa, terus hasilnya apa. So you can actually go, with the abstract, for example, to get a glimpse of what is it about. Or you can go to the third question, which section should I focus on? Kalian bisa fokus ke dalam abstracts, ke dalam introductions, and also ke dalam conclusions. In the abstract, we can get like a full understanding, not full understanding, we can get a glimpse of what is the research about. Abstract is the first phase of your own soap. The first stage ya. Jadi di dalam abstrak ini kayak gambaran umumnya banget tentang itu tuh jurnalnya tentang apa, dia nyari apa, kemudian hasilnya seperti apa. And then also if you wanna see like way further tentang kenapa sih research ini dilakukan gitu kan. Terus sejauh mana orang lain sudah melakukan ini, gapnya apa gitu kan. So you can go with the introductions. Other than introductions, in the introductions you will have research question, akan punya research question, akan tahu tujuannya, akan tahu di mana letak penelitian kita gitu ya. Nah, selanjutnya kita pergi ke dalam conclusions. Within the conclusions, we will know metodenya apa, kemudian hasil utamanya apa, kemudian sarannya apa, kemudian apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu kan. Kita mah kalau neliti itu kan harus juga berdasarkan gap yang ada, harus berdasarkan apa sih yang belum di cover sama research yang lain gitu. That's why conclusions or discussion part is actually a good section that you need to cover. Okay. Pertanyaannya yang selanjutnya gini, kalau untuk kebutuhan tugas saya kan sekarang kita lagi di research methodology, for example. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kan di sini di informasi yang 3 ini itu tidak ada gitu kan. Tidak ada penjelasan soal methodology yang ringan. So we can actually use different strategies. Jadi setelah ini mah untuk membaca kayak awal-awal gitu loh. Kalau kalian membaca ini, yang harus kalian ingat itu, kalian tidak harus memiliki seluruh jurnal, kalian juga tidak harus membaca keseluruhan kata dalam satu jurnal, kalian hanya fokus kepada hal-hal yang penting-penting saja. Tetapi kalau kalian memang punya specific goal, misalkan pengen tahu ini gitu, nah, kalian bisa melanjutkan selain section ini, kalian bisa melanjutkan ke section yang lain. Oke, ini penting banget before you read, kalian harus punya goal dulu. We have heard this question before. Kita sudah mendengar question ini dari banyak orang. Apa sih tujuannya baca? No, there is a reason why people keep mentioning it. Because it is really important. You should have your own goal sebelum membaca itu. Kamu harus tahu apa yang kamu mau tahu gitu loh. Jadi ketika saya punya jurnal, kamu tuh mau tahu apa? Karena kalau nggak punya goal, risknya yang harus kalian tanggung itu adalah kalian harus menanggung kebingungan dan proses membacanya semakin lama gitu. Kalau tidak punya goal itu ya nanti at the end of the day kalian akan punya satu gambaran tentang jurnal itu, tetapi bedanya kalau tidak punya goal itu lebih lama, kemudian tidak efisien gitu. Jadi kalau ada goal itu kerja kalian lebih cepat. Oh, saya mau tahu methodology, udah you jump into the methodology. Jadi you should make sure that you have something to know, that you have something that you want to know. Therefore, the third one, kalian harus punya questions, before you actually read.
Dan ini, the last part ini akan menjadi tugas untuk pertemuan kita hari ini, in which kalian harus membuat at least 15 questions for the methodology parts. Jadi kalian harus membuat 15 pertanyaan. Pertanyaan seperti apa? Pertanyaan yang akan kalian buat sebelum kalian membaca metodologi itu. Misalkan contohnya, what is the methodology? Atau what is the research design that the researcher used, to carry out the study? Atau the next question, for example, what is the instruments that the researcher use or apply to collect the data? And then how many participants do the researcher use, for example? Nah, kalian harus membuat pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan itu akan dikumpulkan. Kenapa kita punya tugas seperti ini? Just to make sure bahwa sebelum kalian membaca itu, kalian punya pertanyaan-pertanyaan khusus yang akan kalian dapatkan jawabannya ketika kalian membaca gitu. So, jadi tugasnya kalian harus membuat at least 15 questions tentang research methodology, apa yang akan kalian tanyakan sebelum kalian membaca, dan supaya pertanyaan ini jawab. Jadi pertanyaan seperti apa yang akan kalian ajukan gitu untuk research methodology. That's our first task. So while you read, ketika kalian membaca, you gotta make sure that you take a note on the answer to your questions. Jadi prioritaskan jawaban atas pertanyaan kalian yang 15 itu, atau atas berapa pertanyaan aja kalian punyanya. Kalian have to take a note terhadap si jawaban-jawaban itu gitu. Kenapa harus take a note? Kenapa harus dituliskan? Karena kalau kita punya pertanyaan sebelum membaca, terus kita membaca, oh ini jawaban yang tadi, tanpa ditulis, itu akan lupa lagi. Karena when you read, more informations are coming, and then it's just kind of hard for you to sometimes, separate, mana sih tadi itu yang udah dibaca tuh, mana sih jawabannya. So to make your life easier, Oke, untuk mempermudah gitu ya. Jadi kalian harus tulis harus punya catatan-catatan terhadap jawaban yang kalian tanyakan dulu gitu. Nah, sekarang kalau jawabannya udah ketemu untuk pertanyaan itu, kalian bisa nge-explore probably like more questions yang mungkin jawabannya juga bisa didapatkan di another journal or another reading. Jadi jawabannya tuh bisa didapatkan tidak hanya dalam jurnal itu gitu, tapi di dalam jurnal yang lain. Jadi so I will make a brief summary for this. Saya mau simpulin nih apa yang barusan saya katakan. Jadi sebelum membaca, before you read, you gotta make questions yang kalian harapannya tuh jawabannya bisa ada dalam jurnal tersebut, kayak siapa partisipannya, berapa banyak, seperti apa partisipannya gitu kan. So you make as many question as you can untuk ditanyakan. Kemudian nanti setelah kalian membaca, kalian tulis jawaban atas pertanyaan itu, fokus kepada itu dulu. And then along the way, if you have questions, you can actually pause that questions, or you can actually give that questions to yourself by writing them down in a sheet of paper, yang nanti jawabannya bisa aja muncul dalam artikel itu atau muncul di dalam sumber bacaan yang lain. Yang sedang kalian lakukan itu, jika misalkan kalian melakukannya, itu adalah process of critical thinking in which you keep questioning, and also it will help you, gain more clarity into what you are doing. Jadi bagus gitu ya untuk critical thinking. Jadi apa yang akan saya minta dari kawan-kawan itu adalah siapkan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian nanti kalian harus membaca artikel yang akan saya kirimkan. Setelah itu probably like next week saya akan menanyakan si hasil bacaan itu, apakah seluruh pertanyaan yang kalian tanyakan itu terjawab atau misalkan ada di jurnal yang lain gitu. Setelah membaca, ini biasanya kebiasaan yang saya lakukan. After you read, write
tuliskan kalau kalian memang tipenya yang nulis gitu kan, atau record atau rekam jawaban in your own words. Ini penting, kenapa kita tidak menuliskan atau ngerekam jawabannya itu verbatim seperti apa yang tertulis dalam artikel, itu karena kalau kita tulisin pakai kata-kata kita sendiri, critical thinking kita tuh bisa terlatih dan juga tingkat pemahaman kita juga terasa, kemudian kemampuan kita ngeparafrase juga meningkat. Jadi banyak sekali manfaatnya jika kita jelasin apa yang udah kita baca, yaitu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kita itu dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. So I would like you, like to try. Maybe like next week when I try to, ask you the questions, mungkin kalian udah harus mempersiapkan itu gitu ya, jawaban-jawaban itu kan bisa direkam pakai handphone supaya kalian lebih ingat gitu, karena rasanya menurut saya kalau misalkan kalian udah baca terus itu direkam atau dituangkan kembali dengan kata-kata sendiri itu panjang gitu kita ingatnya gitu. Oke. Nah, sekarang tadi berhubungan dengan pola membaca, kalian harus tahu tentang organizations of the paper. Jadi baca itu jangan dari keseluruhan gitu loh. Jadi kalian fokus kepada part-part mana yang ingin kalian cari tahu jawabannya gitu kan. Nah, untuk mengetahui part-part itu kan kita harus tahu sebenarnya dalam paper itu ada apa aja gitu kan, supaya nanti kalian tahu harus larinya kemana gitu. So, in the paper, we have title, we have abstract, we have introductions, methods, result, in discussions and conclusions, acknowledgement, and also references. Dalam jurnal yang lain itu akan mungkin berbeda, tapi keseringan result strukturnya bisa seperti ini gitu. So this one is the organization. I'm going to provide you with a very quick explanations tentang sebenarnya di masing-masing ini tuh ada apa sih gitu. Meskipun I believe you already know it. Ada juga format IMRAD. Ada introduction tentang what is the questions, apa yang akan kalian cari, tentang methods, how did the research try to answer it, jadi prosedur gimana sih cara ngejawab pertanyaan yang diajukan di bab 1, kemudian result and discussion itu apa yang ditemukan, kemudian what do the result mean, apa arti dari hasil-hasil tersebut gitu. Oke, title ini biasanya nge-describe tentang konten dari paper kita, biasanya menggunakan keyword. Jadi dari judulnya aja kita udah tahu tentang apa sih itu sebenarnya gitu kan. Nah, kalau abstrak itu lebih kepada summary, biasanya 150 sampai 200 kata ya, tentang isinya tuh masalah yang akan yang akan dicari. Bukan masalah, maksudnya apa yang akan dicari, methodology, research, result, and also conclusions. Dari abstrak ini, kalian bisa menentukan bahkan mau dilanjutin atau enggak gitu loh baca keseluruhan artikelnya, atau perlu nggak sih baca keseluruhan artikelnya. Jadi sangat informatif ya dalam abstrak ini, kalian bisa tahu beberapa aspek. So now we're gonna talk about the introductions. Di dalam introduction itu peneliti akan menjelaskan tentang apa sih yang akan diinvestigasi, kemudian reasonnya kenapa investigasi itu dilakukan, kemudian akan ada summary dari riset sebelumnya atau previous study, untuk memberikan konteks ya kan, kemudian bikin research question, kemudian ngegambarin in brief tentang akan seperti apa research ini tuh nanti dilakukannya gitu kan. Itu intro. Kemudian di dalam methodology itu akan diberikan details tentang bagaimana sih masalah atau research question ini akan diinvestigasi. Prosedurnya itu seperti apa. Makanya di dalamnya akan ada methodology, seperti instrumennya apa, partisipannya siapa, karena method ini menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan gitu loh untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Result itu tentang findings, apa sih yang didapetin gitu, apa yang ditemukan
apa namanya di dalam research, kemudian discussion itu mendescribe what the result mean, apa arti dari finding kita ini gitu. Regarding what is already known about the subject, seperti misalkan apakah research kita ini sama seperti riset sebelumnya, mengkonfirmasi bahwa misalkan A itu adalah efektif untuk pembelajaran B misalkan, gitu ya. Kemudian acknowledgement itu tentang apa namanya, kita memberikan acknowledgement terhadap kontribusi atau terhadap misalkan ada yang ngasih dana, nah itu kita harus kasih acknowledgement, ungkapan terima kasih kepada siapa yang udah memberikan dana, misalkan gitu ya. Kemudian ini our reference. Itu biasanya yang ada di dalam organisasi sebuah paper gitu. Yang akan kalian lakukan setelah itu, kalian akan nge-skim artikel. Ini yang pertama kali mau without taking notes, yang tadi yang kita baca, yang strategi kita udah berikan. Jadi kalian itu fokus kepada general saja, poin khusus seperti abstrak, seperti intro, seperti conclusions. Nggak harus take note dulu, kalian baca aja. Nah, biar ketahuan big picture-nya seperti apa gitu. Biar ketahuan ini tuh secara keseluruhan tuh gimana sih gitu si paper itu. Kalau kalian akan apa namanya? Diminta untuk misalkan nih metodenya gimana? Nah, kalian harus membaca read, kalian harus membaca kembali si artikel itu lebih hati-hati, more carefully. Especially tentang methods and also conclusion, atau hanya metode aja, tergantung kalian tuh mau cari taunya apa. Terus ask yourself question, siapkan pertanyaan yang tadi saya bilang di awal. Kalian harus punya pertanyaan-pertanyaan apa namanya khusus, kemudian kalian write summary-nya seperti apa gitu. Kemudian kalian bisa draw inference, kemudian distinguish main points, seperti kalian lihat dulu apa namanya di abstrak sama keywordnya nih tentang apa, terus nanti ke paragraf levelnya seperti apa gitu untuk melihat. Ini lebih kepada strategi membaca aja sih sebenarnya gitu. Apakah misalkan ada kontra antara research kita dengan research sebelumnya gitu kan. Itu dia tentang yang membaca. Jadi saya highlight di sini adalah kita intinya ya sebelum membaca ini harus tahu organisasi dari paper. Kenapa kita harus tahu organisasi dari paper? Jadi kita bisa tahu kalau punya goal A, misalkan kita bakal dapat info itu tuh dari mana. Jadi kalau kita udah familiar sama organisasi-organisasi ini, apa namanya, kita tinggal loncat aja ke part itu gitu. Jadi nggak dibaca satu-satu dari mulai judul sampai referensi dari bawah itu lama gitu. Nggak akan mual bebenangan lah gitu istilahnya mah. Nah, jadi kalian harus tahu ini. Misalkan nih kalau kalian mau cari referensi tentang apa namanya, tentang Duolingo, tentang Edmodo, tentang mobile applications misalkan. Kita download dulu jurnalnya tentang itu. Of course, jurnalnya yang tadi berpedoman kepada yang paling recent, yang paling relevan, dan yang paling well cited. Kemudian kalian jump into the reference. Di dalam reference ini kalian akan ditunjukkan kepada banyak sekali sources yang relevan tentang topik itu gitu. Nah, itu fungsinya kita tahu organisasi. Oh, saya mah perlunya dari jurnal itu adalah referensi, list-list penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Nah, jadi kalian pergi ke referensi. Atau misalkan kalian ingin tahu, saya mah pengen tahu kalau pertanyaannya seperti ini, si research ini tuh gimana sih cara dapetin apa namanya jawabannya, so you can go into the methodology for example. Jadi kalian harus tahu part-part tersebut. Itu yang pertama kali kalian apa namanya prioritaskan. Setelah itu, kalian harus memiliki pertanyaan yang tadi saya buat, dan itu juga termasuk kepada tugas kita gitu, yang akan kita lakukan hari ini gitu. Jadi kalian harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab dari bacaan kalian gitu. Jadi buat pertanyaan, sudah pertanyaannya ada, kalian lanjut membaca. Nah, sambil kalian membaca itu adalah aktif proses gitu
oh ini yang ingin saya cari tahu tadi ya, oh ini jawabannya ya, ini jumlah partisipannya ya. Jadi kalian bisa pakai highlighter. Karena kan kadang kita nge-highlight ya semuanya asa penting gitu. Kadang semuanya dikasih highlighter sama kita teh gitu. Jadi yuk kararoneng gitu. No, jadi kita harus punya pertanyaan. Nah, ketika kita membaca itu adalah sebuah proses yang aktif. Kita highlight jawaban-jawaban terhadap pertanyaan kita. Jika kalian punya pertanyaan lain, kalian bisa lanjutkan membaca baik jurnal tersebut atau ke sumber-sumber lain gitu. Oke, jadi yang akan kita lakukan, tugas kita adalah yang pertama membuat pertanyaan 15 question, akan dikumpulkan oleh kelompok seperti biasa. Kemudian silahkan jawabannya itu, silahkan kalian baca paper yang akan saya kirimkan di Google Classroom. Dan dari paper itu, next week ketika kita bertemu, saya akan menanyakan jawaban dari pertanyaan kalian itu gitu. Nah, jadi ketika kalian reading, silahkan sesudah kalian reading itu, kalian tuangkan, kristalkan pengetahuan itu, jawaban-jawaban itu, baik itu melalui tulisan atau baik itu melalui recording, supaya nanti ketika saya tanya, ketika saya di kelas itu, kalian tidak lupa terhadap jawaban-jawaban itu gitu. Jadi di sini ada satu kata, ini kenapa kalian harus take notes? You may think you will remember everything, but details will slip away. Kalian pikir kalian nggak apa-apa lah, nggak usah ditulis kan nanti juga ingat gitu. Iya ingat, tapi kan hari berganti, waktu bertambah gitu kan. Jadi details will slip away. Akan hilang, detail itu akan lupa gitu. Jadi kalian harus punya notes sendiri supaya ingatan itu tetap ada gitu. So if you have question, you can actually drop that in a WhatsApp group. I will be waiting until sampai waktu pembelajaran habis. Ini akan dimulai pukul 1 kayaknya. So silahkan kalian bisa bertanya. Thank you.